Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Edi Kurnia, apa kabar Pak Edi? Baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih Pak Edi? Rumahnya bagus banget. Di rumah kan Di rumah ya. harus kerasan di rumah nih. Dalam situasi sekarang jangan banyak keluar rumah. Rumahnya bagus sih, jadi kerasan Iya, gitu. Bu Mona. Oke. Pak Edi, hari ini kita akan ngebahas tentang media ya. Media briefing. Wah, ini seru banget nih media briefing. Media briefing ini juga adalah tools yang disarankan, yang kami sarankan di dalam buku komunikasi korporat spesifik tentang media relations. Gimana caranya ngebangun hubungan baik dengan media, terutama mau menyampaikan agar pesan-pesan yang kita harapkan media mau mempublish gitu ya, on the right track sesuai dengan ekspektasi dari pembuat pesan begitu ya. Oke, Pak Edi, silahkan Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Mona. Jadi kalau kita berbicara tentang efektif media briefing, Mm, maka ini adalah sebuah kebutuhan mm, yang ada di dalam sebuah korporasi mm, untuk membina hubungan dengan media. mm, Jadi, apa itu media briefing dan apa itu konferensi pers? Jadi mm, kalau kita berbicara media briefing gitu, mm, itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang praktisi komunikasi korporat atau seorang praktisi PR sebuah perusahaan untuk memberikan pengarahan atau informasi kepada pihak media mm, untuk memberikan latar belakang informasi setara aturan serta mm, aturan di dalam peliputan. mm, Jadi ini penting informasi latar belakang apa yang akan disampaikan begitu, mm, mm, kemudian bagaimana mekanisme atau aturan peliputan agar nanti semuanya berjalan dengan lancar. Sebetulnya tujuannya singkat saja, itu tujuannya adalah meminimalisasi perbedaan persepsi. Jadi mm, diharapkan kalau sudah diberikan latar belakang dulu, begitu, kepada media yang kita undang pada saat jumpa pers atau konferensi pers, itu akan menjadi memudahkan begitu bagi para PIC mm. untuk menyampaikan informasinya pada saat jumpa pers nanti. Sehingga karena sudah diawali begitu ya, apa perbedaan persepsinya semakin berkurang ya. Nah, kalau tanpa latar belakang kan nanti dia menangkap berbagai sangat beragam. Nah, ini nanti akan menyulitkan di Ya, dalam konferensi pers. ya Nah, Pak Edi, bentar. konferensi pers Mm. sendiri sesuatu yang ya, Ya Pak Edi, tentang media briefing. ya silakan. Apakah em, media jurnalis itu mau memperpanjang durasinya dengan media briefing, atau kita perlu punya effective time yang benar-benar kita atur sedemikian rupa sehingga media briefingnya tidak consume a lot of time Apa? gitu. Ya, jadi betul sekali. Sebetulnya ini ada satu kegiatan yang tidak terpisahkan dari konferensi pers. Ya. Jadi mereka sudah lokasi konferensi pers itu sendiri, Hmm. maka media briefing itu tadi sebetulnya salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari situ, Hmm. maka harus diawali dengan informasi-informasi yang penting yang diberikan. Misalnya informasi itu apa saja? Pertama, siapa yang nanti akan memberikan penjelasan, kan Hmm. begitu ya. Hmm. Lalu masalah apa yang nanti akan dijelaskan, kan Hmm. begitu. Hmm. Nah, kemudian yang ketiga, isu apa ini yang akan menjadi bahasan di dalam konferensi pers sendiri. Hmm. Jadi sebetulnya mereka justru memerlukan
Hmm. informasi-informasi permulaan ini. Hmm. Ya, menurut saya itu lazim dilakukan ya, lazim Iya. dilakukan. Terutama apabila isu-isunya adalah isu-isu yang sangat strategis ya, Iya. yang akan berdampak besar terhadap kepentingan publik. Iya. Itu yang Iya. sejauh ini berjalan. Nah, Iya. konferensi pers sendiri Hmm. itu kan kita mengundang jurnalis, mengundang wartawan, media, kemudian berdialog begitu. Nah, tentu saja materinya sudah disiapkan secara matang Hmm. oleh penyelenggara, dalam hal ini oleh korporasi itu, dalam hal ini lebih spesifik lagi oleh petugas komunikasi korporat. Hmm. Dia harus sudah menyiapkan semuanya dalam bentuk materi yang lengkap begitu. Hmm. Untuk apa? Untuk mempermudah pada saat konferensi pers itu dilakukan. Jadi ini Hmm. sangat membantu. Nah, sasaran pertemuannya apa begitu? Sasaran pertemuannya adalah pemuatan informasi di media massa itu diharapkan sesuai Hmm. dengan yang diinginkan Hmm. oleh narasumber. Hmm. Dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan narasumber dalam hal ini. Hmm. Jadi dari mana itu berkembang? Media berkembang menulis itu, menulis beritanya nanti pada saatnya, pada saat dialog itu. Jadi pasti kalau yang namanya media, namanya wartawan atau jurnalis, Hmm. dia akan mencari sisi-sisi dari sisi kepentingan publik. Jadi Hmm. dialog atau pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi sesuatu yang belum tertulis dengan materi yang sudah kita siapkan. Hmm. Meskipun Hmm. kita sebetulnya di korporasi sudah bisa mengantisipasi sehingga butir-butir jawaban pada saat dialog itu berjalan sebetulnya sudah siap juga begitu. Hmm. Ya, Sudah ya, siap ya. juga. Jadi Prepared ya apa? sebenarnya ya. Ya sudah Ya. prepare, sudah kita Hmm. antisipasi. Oh, Ya. kira-kira ini meskipun kita tidak Hmm. mencantumkan secara langsung di dalam materi yang sudah kita siapkan, mungkin saja teman-teman wartawan akan mengkonfirmasi ini, Iya. ya Iya. satu, Iya. dua, tiga dan empat. Dan kita sudah mempersiapkan itu semua, Iya. begitu. Iya. Iya. Sehingga pada saat dialog terjadi, penjelasannya juga sudah berdasarkan data-data yang lengkap yang sudah disiapkan sebetulnya, begitu Iya. kira-kira, Iya, Pak Edi. ya kan? Saya ingat dulu ketika saya bekerja di sebuah perusahaan multinational corporations, itu bahkan pertanyaannya itu ke pimpinan puncak itu di briefing, Pak Edi. Karena waktu itu terkait dengan Krismon ya, Ya, di briefing betul sampai latihan. Ini ada kalau ada pertanyaan ini gimana? Kalau ada pertanyaan gini, sampai sejauh itu. Eh, ya, saya juga punya pengalaman ketika di tempat saya kerja di Konsil Kedokteran Indonesia, itu ketika kami akan memberikan informasi-informasi konferensi pers, memang ada media briefing, tetapi memang benar-benar Pak Edi, cuma short, sebentar saja, ya, benar-benar sebentar saja. Nah, saya punya pertanyaan satu Pak Edi. Kalau kan ada nih ya, kadang-kadang favoritism media briefing diundang misalnya mau mau breakfast meeting misalnya Pak Edi ya, breakfast ya, meeting ya untuk media tertentu. Nah, itu apa dampaknya Pak Edi kalau media favoritism? iya. Jadi eh, coba kurang jelas coba barusan. Jadi gini Pak Edi, Hmm. ada beberapa media yang di disukai oleh perusahaan ya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, media tersebut mendapatkan briefing khusus gitu ya dari corporate atau dari lembaga begitu. Nah, Hmm. favoritism itu atau dipilih cuman beberapa media yang diberikan briefing gitu ya, lebih mendalam. Kalau konferensi pers kan terbuka ya, lebih terbuka ya. Kalau Iya, iya, mungkin kayak breakfast kasih iya, inilah chief-nya dikasih breakfast untuk ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori media briefing dan apa dampaknya jika misalnya nanti media lain itu nggak diundang keseluruhan misalnya begitu Pak Edi. Ini mungkin iya, sebelum sampai ke nanti detail lagi tentang media briefing, tetapi iya, kira-kira betul, ini gimana? betul.
Jadi sebetulnya di lembar berikut nanti ada. Ya, Tergantung konteksnya oke, sebetulnya. Jadi oke, konteksnya apakah ini konteks krisis ekonomi begitu, oke, oke. maka media yang kita undang itu adalah media yang kuat dari bahasan atau yang kuat dari sisi analisis ekonomi begitu ya. Hmm, Kalau ini menyangkut politik, ya itu akan yang kuat dari sisi politik dan sebagainya. Nah, memang memang begini. Jadi undangan untuk media briefing maupun konferensi pers ini hmm, itu pada dasarnya sebetulnya bukan bukan disukai atau tidak disukai ya. hmm. Pada dasarnya itu adalah kita ingin memilih sesuai dengan konteksnya. Iya, Namun segmented ya. segmented. Ya, Namun kalau kita berbicara media, media itu kan harus kita akui ya, media itu kan beragam. ya, ya, Di apa ya beragam lah. Artinya kita kita harus harus bisa kita harus bisa bukan mengendalikan, kita harus bisa memanajemen itu dengan baik, gitu maksud saya. hmm, Bukan mengendalikannya, kita harus bisa memanajemen itu dengan baik. hmm, Oke, mungkin yang kita undang itu adalah eh, 10 media atau 15 media begitu misalnya. hmm, Tetapi yang datang bisa lebih dari itu, hmm, hmm, bisa lebih dari itu ya. hmm, Nah, bagaimana menyikapi itu? hmm. Eh, ini adalah soal 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 bagaimana manajemen itu dengan baik. Saya tidak ingin tidak mau menyebutkan Hmm, tidak hmm, mau menyebutkan memilah ya, tapi memanajemen itu dengan baik. Jadi artinya hmm, hmm, relationship atau hubungan dengan yang tidak datang juga yang tidak diundang tetapi datang hmm. itu juga harus kita kelola dengan baik begitu. Kita Ya, kelola dengan baik. Ya hmm, kita tahu ya kalau kalau namanya media atau jurnalis itu kan beragam ya, beragam hmm. dan semuanya kan masing-masing punya identitas sebetulnya. Ya Ya, kan, punya hmm, identitas. Tetapi ada juga mungkin yang tidak punya atau identitasnya harus lebih kuat lagi, ada juga yang seperti itu. Tetapi seorang praktisi komunikasi korporat, tim begitu yang ada di situ, itu dia harus bisa mengelola itu dengan baik supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini penting karena kesalahpahaman itu akan menimbulkan menimbulkan dampak yang tidak kita harapkan, ya kan? ya, 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 ya. Menimbulkan dampak yang tidak kita harapkan. Jadi Jadi harus hati-hati intinya ya. adalah ya harus hati-hati. Ya bukan persoalan khawatir atau tidak khawatir, bukan. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita memanajemeni atau mengelola itu Hmm, dengan baik. Jadi ada tim-tim sendiri yang ya, harus bisa mengatur ya, itu, ya. ya, ya. Eh, pada saat pelaksanaannya memang tidak bisa saklek begitu. Iya, 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 Pada iya. saat Itu yang pelaksanaannya. Tapi pada saat kita merancang ya, pada saat kita merancang, kita bisa atau saat kita mempersiapkan, sebutlah merancang, kita ya, bisa dengan jelas membuat kriteria-kriterianya. iya Tetapi setuju, pada setuju. saat implementasi Mm, itu bisa tidak persis seperti itu. Nah, ini yang saya sebut kita harus pinter-pinter memanajemeni atau mengelola hal-hal tersebut begitu. Tujuannya Jadi, apa? Supaya tujuannya itu tidak ada kesalahpahaman iya, ya iya, kesalahpahaman. Ini intinya seperti itu bisa diterjemahkan oleh masing-masing dan saya pikir semuanya sudah bisa mengalami itu sebetulnya. Nah, iya. bagaimana kalau media-media tertentu bisa saja media-media tertentu dalam skala terbatas Heeh, itu kita bisa mengundang mereka juga. iya, iya. Ya, itu dimungkinkan sebetulnya. Jadi mungkin lebih spesifik hanya satu media atau dua media karena lebih bersifat apa
khusus itu dimungkinkan saja. Iya. Ya, tetapi Oke, pada Pak saat Edi. yang namanya kalau berbicara tentang konferensi pers Mm, itu kan namanya juga konferensi ya. Jadi banyak media yang diundang. Nah, disinilah kita harus bisa mengelola atau memilih dengan baik gitu ya. iya. Oke, Oke, Pak Edi. ya. Lalu Jadi ini alasan, sebentar Pak Edi, saya mau komen. Jadi sebenarnya itu yang tadi Pak Edi omongin itu adalah kerasa dan difahami pada orang yang sudah mengalami di sana. Dia kan tahu iya, ya, kliknya, masalahnya, kendalanya, harus hati-hatinya ngejaga media pada saat praknya acara itu challenge-nya banyak sekali. Dan Pak Edi tadi iya, ya, ya, menjelaskan challenge, sensitivitas konten pada saat itu. Very good. Oke, Pak Edi, ya, monggo. betul. Ya, ya, baik. Jadi kenapa sebetulnya sebuah korporasi menyelenggarakan media briefing? Ya, tentu saja yang pertama adanya kebutuhan internal perusahaan. Tadi sudah disampaikan, menyampaikan informasi kepada publik. Mm, Dan yang kedua adalah kewajiban sekaligus pertanggungjawaban terhadap publik sebetulnya. Jadi mm, pertanggungjawaban itu misalnya bisa tentang kinerja begitu, mm, hasil usaha, tetapi mm, bisa juga tentang selesainya sebuah proyek begitu, mm. ya kan? Ya, Tetapi bisa juga tentang aksi korporasi yang lain, misalnya ya, akuisisi begitu, ya, merger dan sebagainya. Kenapa itu dilakukan? ya, Lalu benefit apa yang akan diperoleh dari situ kan begitu ya? Itu penting disampaikan. Dan saya ya. pikir apalagi kalau misalnya situasi krisis. Mm, Situasi krisis itu tentu saja ini sangat menantang karena ada yang perusahaan apa? Ada yang perusahaan sangat berat pada saat krisis begitu, tetapi di mana-mana ada juga di saat krisis yang perusahaan diuntungkan. mm. Nah, pada saat situasi krisis perusahaan diuntungkan, tentu dia juga bukan berarti mensyukuri adanya krisis kan begitu. Mm, 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 Karena perusahaan saya lebih untung ketika ada krisis, itu kan momentum ya. Tetapi mm. kan tidak berarti bahwa kita harus mengatakan bersyukur ada krisis sehingga perusahaan Ya, saya ya, ya, tumbuh kan tidak begitu. ya, ya, ya. Tapi artinya adalah bagaimana perusahaan itu dalam konteks krisis kebetulan tumbuh, jasa yang diberikannya justru memberikan manfaat yang lebih besar kepada publik. Itu yang Yang konteks-konteks diangkat. seperti itu yang menjadi penting. Ya, ya, Konteks ya. jadi memberikan manfaat yang lebih besar Mm, gitu ya. Itu adalah ya. penting-pentingnya Jadi keterampilan seperti itu. dalam Nah, pemilihan media misalnya kita penonjolan, lihat. Tadi penonjolan kita pesan, sebetulnya sudah Pak Edi, iya, eh, penonjolan pesan ya betul. Pak Edi ya, Iya, itu yang harus diperhatikan ya. iya, betul, betul sekali. Nah, balik ya atau kita lihat sekarang ke pemilihan media, itu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tiba di tangan halayak begitu. Ya, ya, Jadi ya. kalau ini ya tadi kita merancang Betul. sedemikian rupa, memang Ya, kalau konteks apa isu atau yang akan disampaikannya seperti ini, maka media yang apa yang diajak bicara harusnya media ini kan begitu iya, kan. iya, Jadi jadi halayak iya, cepat di halayak ya iya, disampaikan. Nah iya. sehingga pemilihan ini itu akan sangat ditentukan tujuan sasaran halayaknya yang mana kan begitu Mm, ya. Juga berpengaruh pada pemilihan tempat saat melakukan media briefing kita harus mm, memperhitungkan itu juga mudah dijangkau dan sebagainya begitu. Dengan daya jangkau media baik media massa, nirmasa maupun cakupan wilayah ini adalah coveragenya seperti apa begitu ya, readership-nya seperti apa. mm, Pemilihan media juga ditentukan berdasarkan seberapa besar pengaruh media tersebut terhadap halayak. Kita tahu semua yang mempunyai pengaruh besar terhadap halayak itu kan kita tahu kriteria-kriterianya, peringkatnya juga kita tahu. Hasil surveinya juga tersebar di mana-mana. Sebetulnya itu sulit untuk dibantah begitu ya. Itu penting sekali ya, pemilihan media sangat penting. mm. Oke, Oke. terus Wah, ini seru nih. Contohnya. nah, nah ini contoh saja, Ya, contoh
tadi yang saya bilang, misalnya Ya. kinerja keuangan Mm-mm. seperti tadi ya, ya tentulah yang relevan dengan ini dicontohkan aja yang sebetulnya sampai sekarang kan masih ada bisnis, ada Mm-mm. Investor Daily, ada Reuters, ada Bloomberg misalnya, Mm-mm. yang Mm-mm. paling tepat untuk dipilih ya, itu yang Ya. selalu dilakukan kalau itu terkait dengan kinerja. Mm-mm. Tetapi tidak berarti media lain dilupakan begitu, Mm-mm. tetap diperlukan. Mm-mm. Isu terkait dengan consumer products misalnya, kalau Mm-mm. misalnya terkait dengan teknologi begitu, layanan telekomunikasi, informasi. Kalau Mm-mm. sebelum-sebelumnya kan ada banyak tabloid, ada pulsa, ada majalah seluler, ada teh live, Mm-mm. ada info komputer, itu menjadi prioritas undangan tentu saja. Mm-mm. Kalau yang sifatnya consumer products misalnya ya, Mm-mm. yang terkait dengan teknologi, layanan Mm-mm. telekomunikasi, layanan informasi begitu. Mm-mm. Terkait dengan informasi yang disampaikan berpengaruh pada pengambilan keputusan, Mm-mm. misalnya regulasi, perundang-undangan, misalnya DPR, kementerian, pemerintah, Mm-mm. media yang bersifat umum itu menjadi relevan. Bisa disebut Kompas, Bisnis Indonesia juga, itu juga masih punya basis, Investor Daily, Seputar Indonesia, Tempo, Media Indonesia, Republika, Koran Jakarta misalnya ya. Banyak sekali begitu. Ya. Tapi itu kan segmentasi ya. Tapi Mm-mm. tidak berarti media lain itu kita lupakan itu tadi. Jadi segmentasi oke, tetapi tidak berarti media lain tidak penting begitu. Hmm. Iya, 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 Tidak iya. berarti media lain tidak penting. Iya, iya, Oke. iya. Mungkin primer, sekunder, tersier ya Pak Edi ya. Ya, betul. Heeh. Betul. Kemudian Betul. satu pertanyaan Pak Edi sebelum kita berakhir. Pak Edi, dalam konteks sekarang ini daring, apakah Mm-mm. media briefing dan media dan press conference masih relevan? Ya, jadi eh, dalam kondisi saat Ya, ini tetap masih relevan sebetulnya. tetap masih Apabila relevan. isu-isunya itu sangat strategis, penting. Ya. Malah Mm-mm. sekarang lebih dimudahkan karena kita bisa melakukan press conference melalui video conference, bisa Betul. melakukan press conference melalui YouTube misalnya. Iya, YouTube korporat kan itu bisa iya, juga ya. iya, Banyak channel sekarang yang bisa dipakai. Jadi iya. menurut saya itu dimungkinkan, ya kan? Hanya memang kan kembali ini adalah media-media yang sifatnya apa mainstream ya, media-media Iya. mainstream maupun non Hmm. mainstream online lah. Hmm. Tetapi ada keseimbangan di media sosial kan. Nah, ini Hmm. juga harus mendapatkan perhatian saat ini pasti. Ya. Jadi di dalam korporat ini memang harus ada penugasan yang lebih spesifik siapa yang menangani media sosial begitu, siapa yang menangani media mainstream maupun non mainstream itu harus betul-betul bisa diatur. Nah, media sosial itu sulit dikendalikan kan begitu. Artinya karena semua orang bisa berbicara apa saja, tetapi tidak berarti tidak bisa diluruskan kan begitu. Nah, ini yang harus tetap dilakukan. Itu Oke, intinya. Pak Edi, terima kasih banyak. Iya, Ini baik. berarti Baik. Peruri terutama sangat beruntung ya ada Pak Edi expertnya di sana yang Enggak ngasih juga. panduan-panduan Enggak. semua. Saya Oke, Pak kan Edi. saya kan hanya melengkapi aja. Ya. Baik. Terima Terima kasih ya kasih. Pak Edi, sehat selalu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.